Pak, ini saya mau kumpul tugas revisi saya. Kamu terlalu serius, Naila. Santai aja, duduk dulu. Naila. Kamu tahu, kamu itu mahasiswi yang sudah saya perhatikan dari awal. Tolong Pak, jangan Pak. Tolong Pak, jangan Pak. Naila, kamu itu mahasiswi yang pintar. Tapi, pintar aja nggak cukup di dunia ini. Tolong Pak, jangan Pak. Waktu itu, aku membeku. Aku ingin teriak, tapi yang keluar hanya diam. Aku terus bertanya, kenapa aku? Tapi mungkin pertanyaan itu tak akan pernah terjawab. Naila, kok sendiri? Mau masuk kelas apa? Gak masuk kelas apa-apa sih. Cuman mau ngumpul tugas aja sama Pak Arman. Kok nggak bawa laptop? Nggak kayak biasanya? Lagi nggak pengen buka apa-apa. Oke, jadi kita harus menjadi seseorang yang kreativitas. Kreativitas itu bisa muncul karena pergesekan. Bukan hanya karena gesekan pikiran, tapi terkadang kreativitas itu muncul karena adanya gesekan-gesekan yang mungkin lebih pribadi. Naila, tugas yang kemarin saya minta udah kamu kirim belum? Sudah saya kirim Pak, tapi belum semuanya. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kalau kira-kira ada yang kurang paham, jumpain saya nanti sore. Kita butuh lebih dari sekedar seminar. Setuju. Ya memang harus ada keberanian dari korban. Tapi kita nggak bisa terus menunggu korban untuk berbicara. Jadi, apa yang bisa kita lakukan agar korban bisa angkat suara? Kita bisa ajak korban diskusi. Naila, mau ikut gabung? Kamu percaya nggak kalau dosen bisa macam-macam sama mahasiswa? Aku percaya. Kalau aku bilang aku pernah digituin sama dosen, Semalam, temanku cerita. Dan aku berpikir kalau kau orang pertama yang harus aku hubungi. Jadi masih ada korban baru? Iya, dia Naila, temanku. Dari semester 5, dia diam. Dan sekarang dia udah gak kuat. Dia cerita sama aku. Dulu, waktu aku melapor, aku yang salahkan pihak kampus. Aku yang dituduh mereka menggiring opini berbaik itu kejelek di muka kampus. Makanya aku muak sama kampus itu. Makanya aku keluar. Enggak,
Kau masih bisa bantu Naila. Kita ungkap kasus ini sama-sama. Oke. Besok bawa aku ketemuan sama dia. Aku bakal bantu dia keluar dari kasus ini. Kita akan ungkap pelakunya. Dan aku nggak mau pelaku seenaknya langgang kaki di kampus itu. Kita akan keluarkan si Arman anjing itu dari kampus itu. Kurang ajar si Arman ini. Kukira cuma aku korbannya. Sampai aku sadar, ternyata aku cuma takut. Ya sama lah kayak kau yang naik. Dulu, rasa takutku tuh lebih tinggi daripada rasa keberanianku. Tapi aku nggak punya bukti. Punya. Kau punya keberanian. Kita bisa kumpulkan bukti. Kita bisa rekam, kita bisa bikin surat terbuka, atau bahkan demo buat bapak itu keluar dari kampus itu. Naila, aku kan udah bilang, kalau kau itu nggak sendiri, kita tuntaskan kasus ini. Aku capek. Tapi kalau aku terus diam, pasti bakal ada korban selanjutnya. Besok kita akan adakan rapat sama ketua BEM. Kamu itu cantik, Nay. Cuman kamu terlalu keras kepala. Coba aja kamu lebih nurut sedikit. Pasti kamu bakalan lebih mudah. Tapi saya cuma mau ngumpulin tugas, Pak. Nggak semua tugas itu soal akademik, Naila. Kamu tahu, ada tugas yang mungkin lebih personal. Saya mau keluar. Kamu kemana? Jangan buat kesalahan, Naila. Kalau saya diam itu berarti kesalahan saya. Karir kamu masih panjang. Jangan sampai kamu menyesal suatu hari nanti. Nah, sekarang kan kita udah punya bukti. Bahkan kita punya saksi. Langkah selanjutnya, kita akan buat laporan resmi ke BEM. Aku juga udah hubungin jaringan aktivis di kampus kita ini. Kita nggak bisa diam dengan kasus ini. Tapi kita mau mulai dari mana? Pertama, kita adakan rapat dengan ketua BEM. Lalu kita kirim surat ke dekan. Kalau surat kita nggak ditanggapi, kita adakan aksi di kampus ini. Aku setuju. Tuduhan kalian terhadap dosen itu bukan hal yang ringan. Jadi tolong pikir-pikir dulu. Kami paham, tapi kami punya bukti rekaman saat Naila dilecehkan. Ini isi rekaman pertemuan saya dengan Pak Arman. Kamu cantik, baik. Kami akan tinjau dan evaluasi. Tapi tolong jaga agar tidak mencoreng nama baik kampus kita ini. Nama baik siapa yang mau kalian jaga? Kalau kalian tidak bisa membuat keputusan, kami adakan aksi. Besok kami demo. Terserah kalian mau ikut atau enggak. Tengok itu Leleh, tengok tuh. Itu mahasiswa yang kena lecehkan dosen itu. Iya leh, bisa-bisanya dia dilecehkan oleh dosen leh. Padahal cantik dia. Kasian kali lah ya, Kasian kali. rusak masa depannya itu. Ya ampun. Hari Jumat kita adakan demo. Kau harus naik panggung. Tapi aku nggak pernah ngomong di depan banyak orang. Tapi kau udah ngomong ke dia. Jadi kita harus lanjutin ini semua. Semangat ya. Itu kan si Naila yang lagi booming itu. Lihatlah. Iya, Ya kan? Iya. Semangat Naila, kami ada di pihakmu. Iya Naila, kami ada di pihakmu. Bakar dan lempar dan putar balikan sejarah. Asal tunjuk asu bilang hilangkan andil adil katanya karena kami Nirguna Nirmaba. Kak, ada apa ini kak? Ada apa ini kak? Sedang menuntut keadilan bagi mahasiswa yang dilecehkan oleh dosen. Kami tidak terima, kami mahasiswa bersuara. Dosen yang seperti itu harus diturunkan. Hari ini kita berdiri untuk memberitakan fakta, bukan menyebarkan fitnah karena diam bukan lagi pilihan.
di pihak Naila. Saya Naila, mahasiswi semester 6. Dulu, saya berpikir semua ini adalah kesalahan saya. Saya merasa sangat takut, malu, kotor, hina, dan saya merasa saya itu sendirian. Tapi sekarang, saya sadar kalau saya terus diam, mereka dosen-dosen yang bejat dan cabul itu akan tetap merasa aman. Di sini, saya berdiri untuk diri saya, untuk Rani, dan untuk semua kalian yang belum bisa bersuara. Pak Arman, surat keputusan sudah keluar. Anda diminta untuk tidak hadir sementara. Dulu aku pikir satu suara nggak akan pernah cukup. Tapi ternyata satu suara saja bisa mengguncang fondasi. Aku sempat takut semalam ngomong di depan banyak orang. Tapi aku lega. Ternyata diam itu lebih sakit. Kita belum selesai. Ini semua langkah awal. Iya, lanjut. Oh, aku sakit ulah lagi. Mana boleh? Budak. Pak, jangan Paknya mana? Pak, jangan. Pesan dan kesan untuk pembuatan film kali ini. Pesannya untuk manusia-manusia yang kurang ajar, gak bisa datang, kaku.